Sobat SMK, saya Devi dan saya Mimin. Berjumpa lagi bersama kami di Halo SMK Podcast. Twing. Nih, sobat-sobat SMK yang ada di rumah gimana nih kabarnya? Pastinya sudah makan nih ya. Kak, kita hari ini mau ngapain sih? Nah, kita hari ini tuh akan kedatangan narasumber dan di sini tuh akan berbincang-bincang tentang mesin. Mesin? Apa Ya. itu mesin? Pastinya bukan mesin blender nih. Ya, kalau mesin blender kan kesukaannya emak-emak. Iya ya. Nah, biar kalian nggak kepo lama-lama maksudnya, kita panggil aja nih narasumber yang akan kita bicarai, yang akan kita wawancarai. Siapa Mbak? Kira-kira? Siapa ya? Ayo langsung aja deh kita panggil Kak Komling TKRO. Nah, tepuk tangan. Oke. Ya. Selamat siang Selamat siang. dengan Mbak 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 Devi. sama ya. Mbak Mimin. Mbak Mimin. Ya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah minum tak, Pak? Belum ya? Belum. Nih, diminum dulu Pak. Oh iya, terima kasih. Iya, ya. Gimana? Gimana? Pak, tadi kan Bapak masuk nih ya. Saya lihat itu Bapak kok mirip artis gitu Iya ya. ya, kayak mirip siapa gitu Iya, ya? gitu yang ya. nyanyi itu kan? Iya, yang nyanyi itu Iya. loh. Ini sekian dari 1000 orang yang mengatakan. Aduh ya ampun. Aduh. Nah, Ya nggak tahu lah. nah, Itu apa Bapak ini artis atau atau mirip doang ini, Pak? ya sebatas mirip saja. Udah mirip. Apa ada keturunan gitu Pak dari Ya dari kalau diurutkan ya situnya. kita awalnya memang dari Nabi Adam lah. Iya, ya juga sih. Pak, kita ini kan belum perkenalan ya. Perkenalan iya. dulu, Pak. kita sudah kenal, tapi yang ada di rumah kan Ya, kan pastinya belum kenal. Oke. Siapa nih yang mirip artis itu loh? siapa ya? Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Setia Cahyo Nugroho. Saya biasa dipanggil dengan Pak Cahyo. Pak Cahyo. Saya di SMA NU Karanggeneng. Di sini saya sebagai Kakomli dan mengampu mata pelajaran di produktif teknik kendaraan ringan otomotif. Pak, Oke, alamatnya mana? Untuk alamat saya di Lamongan. Ya. Lamongan Tepatnya sebelah di mana, Pak? Kan Lamongan kan Kecamatan- luas gitu. Luas ya. Ya. Di Kecamatan Lamongan, Desa Tanjung. Ya. Desa Di Tanjung. Perumahan Witara, Wisma Tanjung Raya. Wisma Tanjung Raya gitu ya, Pak ya. Iya. Pak, tadi kan jenengan kan bilang jenengan kan Kakomli TKRO nih ya. Ya, Nah, betul. TKRO itu kan pastinya nggak jauh-jauh dari mesin gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, sebenarnya itu TKRO itu apa sih, Pak? TKR itu apa ya? Apa, TKR Pak? itu singkatannya dari teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi dikatakan Maksudnya menantang gitu, Pak. gini, kok dikatakan menantang? Karena di teknik kendaraan ringan itu memang di bidang teknologi dan Jadi otomotif. dikatakan Maksudnya menantang gitu, Pak. gini, kok dikatakan menantang? Karena di teknik kendaraan ringan itu memang di bidang teknologi dan rekayasa. Di sisi lain itu memang sebuah kompetensi yang harus di-upgrade terus ya. Di-upgrade terus. Seperti halnya kita di kendaraan mobil aja ya. Kita tidak selalu di kendaraan seperti halnya mobil, kalau dulu ada Suzuki Cherry, Iya. Gatu Xenia. Di sisi lain juga akan terus meningkat Iya, dari iya. segi perkembangan teknologi ya. Seperti itulah kita harus bisa mengimbanginya. Bisa menyimbangi. Dalam artian dari teknologi apa yang terbaru, nah kita harus bisa menerapkan di pendidikan lembaga ini. Lembaga Seperti ini. itu. Terus menantang lagi gimana? Nah, di TKR itu memang dikhususkan konsentrasinya untuk sebagai mekanik. Mekanik. Nah, mekanik itu seperti apa? Mekanik memang identik dengan kotor. Kotor ya, Pak. Ya? Kadang ada siswa yang memang takut kotor. Takut kotor. Takut kotor? Nah, karena ada yang kadang jijik apa gimana. Aduh, iya, iya. Nah, kadang ada seperti itu. Nah, saya sarankan kalau kamu takut kotor jangan ngambil jurusan TKR. Nah, Iya. ambil jurusan yang lain seperti itu. Jadi Iya. ya memang seperti itu, harus kita berani kotor.
Tapi bukan berarti kita harus kotor terus, tidak. Nah, setelah kita praktek, setelah kita melakukan pembelajaran ya, di akhir itu harus kita cuci tangan, kita bersih diri. Tetap jaga kebersihan ya Pak harus ya. itu sebagai kebersihan kan bagian dari iman kan. Iya ya Pak ya. Di lembaga seperti ini harus jaga kebersihan. Gitu ya Pak. Harus ya. itu. Iya Pak ya. Mana? Ini kan mobil ya, mobil kan pastinya ada mesin gitu ya Pak Iya, ya. jelas Sepeda ada. juga kan ya ada mesin gitu ya Pak ya. Ada. Itu ada perbedaannya mungkin dari mesinnya gitu, perbedaan mesin di sepeda sama di mobil gitu Pak, ada tak Pak? Ya memang untuk dasarnya itu nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Dari prinsip kerja sampai komponen dasar itu sama. Sama. Tinggal nanti ada tambahan komponen-komponen lainnya. Seperti yang sepeda motor ada yang 4 tak, ada yang 2 tak. Mobil pun juga sama, ada yang 4 tak, ada yang 2 tak. Kalau di mobil memang untuk di zaman seperti ini ya, memang nggak ada yang 2 tak, semuanya 4 tak semua. Di sepeda motor juga ya. Sekarang hampir semuanya itu 4 tak semua. Nah untuk mesinnya itu sama saja, cuma kalau di sepeda motor kan kecil, komponen juga sangat minimalis kan. Kalau untuk mobil kendaraannya besar, untuk komponen juga besar, jumlahnya pun lebih banyak. Untuk mesinnya kalau sepeda motor pistonnya hanya 1, kalau untuk mobil ada yang 3, ada yang 4, untuk trek ada yang besar lagi, mungkin ada yang 6, bis itu seperti. Iya Pak ya. Tanya Pak, piston itu apa Pak? Saya kok nggak tahu. Nah itu ya masih asing kan? Nah, Iya masih asing. Lain kan nggak tahu piston itu apa ya? Piston itu kalau biasa anak-anak bengkel kalau bilang itu namanya seker. Seker itu letaknya di dalam mesin. Iya. Itu yang sebagai komponen utama itu. Jadi untuk menggerakkan sebuah roda, nanti kan muaranya di roda. Nah, itu memang di ujungnya itu di piston itu. Oh gitu atau ya. seker. Pak, mau tanya nih, kalau mobil itu ganti olinya itu berapa bulan sekali sih Pak? Nah ini yang harus timeline-nya kita rubah. Iya. Kalau menurut teori, ya memang kita itu harus belajar dari teori ya, bukan secara katanya. Iya katanya. Kalau secara teori itu ada acuannya itu kilometer. Kalau orang orang lain mungkin mengatakan kita mengganti oli setiap berapa bulan sekali, ya idealnya 3 bulan sekali. Oke lah, itu memang yang bagi yang sederhananya saja. Tapi kalau menurut teori itu acuan kita itu kilometer. Ya. Setiap berapa kilometer sih? Kalau menurut acuan teorinya itu setiap 5.000 kilometer kita harus melakukan penggantian oli. Nah, kenapa kok diganti? Gimana kalau nggak diganti? Itu kan? Iya. Kalau nggak diganti itu ada yang rusak itu Pak? Apa mesinnya yang rusak atau gimana? Kalau oli itu banyak sekali ya. Dampak dari kita lalai atau faktor sengaja tanpa mengganti oli secara berkala ya, itu sangat banyak sekali. Bahkan sampai kita nanti merogoh kocek sangat besar untuk mengganti komponen-komponen yang rusak akibat kita tidak mengganti oli. Contohnya ya, kita di mesin memang identik adanya oli. Oli itu satu fungsinya sebagai pelumas. Pelumasi komponen bagian dalam. Seperti tadi piston tadi, seker ya. Itu akan bergesekan dengan namanya silinder. Silinder itu tempatnya, wadai. Kalau untuk piston itu isinya. Kalau itu tidak ada pelumasan, nanti namanya benda yang bergesekan lama-lama kan timbul panas. Panas akan memuai. Nah itu kalau tidak ada yang mengasih pelumas, maka itu kan timbul ceket istilahnya ya. Sehingga akan piston tadi macet. Kalau macet ya sudah, rodanya juga akan berhenti. Nah itu terus di sisi lain juga faktornya kita harus mengganti berkala. Kenapa ya? Tadi selain piston nanti juga ada komponen lain ya, di dalamnya itu ya. Seperti ada di nokennya, katupnya, nanti ada askrupnya atau power sengkol, crankshaft kalau bahasa Inggrisnya. Ya, itu mudah aus, mudah panas. Nah, terus nanti juga mudah rusak ya. Cek secara berkala.
secara rutin ya. Iya. Secara berkala seperti itu. Ternyata ada yang banyak yang nggak saya ketahui ya Pak ya tentang mobil gitu ya Mbak Mimin ya, bisa langsung belajar langsung sama. Iya. Oke, silakan ya. Pak bisa kan belajar ke Bapak Mas? Ya bisa, nanti sangat diajari terbuka. langsung. Untuk kita Pak gitu semua. olinya itu maksudnya buat mobil itu beda-beda atau harus itu atau Iya, gimana? Nah ini saya tidak menyebutkan merek ya. Iya iya. Merek itu identik dengan apa ya? Kita memang ada oli A, oli B, oli C. Iya. Itu kan juga produk istilahnya. Produk kan kadang juga mengeluarkan apa istilahnya kualitas sendiri. Sebenarnya itu kalau saya sendiri ya, secara teori pun juga sama. Karena secara fungsi juga sama. Memang untuk bahan dasarnya itu saja yang beda. Seperti ada oli yang sintetis, oli yang semi sintetis, nah, seperti itulah. Jadi ada yang buatan, ada yang alami, ada yang semi. Untuk oli Yang buatan sama alami itu contohnya gimana Pak? Oli itu? kayak di oli contohnya di Top One gitu ya. Iya. Makanya oli buatan ya memang oli buatan dari seperti di kimia ya. Jadi oli gitu. buatan dari kimia ya diolah, dipadukan nanti timbullah oli yang buatan. Iya iya. Seperti itu oli ya. Ya, gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini kan nggak jauh dari oli ya Pak ya. Pastinya mobil kan kalau bergerak melaju itu kan butuh solar ya Pak ya. Solar tak bensin terus, itu ya namanya itu. Gimana? Nah, itu kalau kita beli ke pom-pom itu ada solar yang khusus atau kan yang saya ketahui kan ada Pertalite, Pertamax dan berapa itu saya nggak tahu. Itu ada jenis khususnya gitu Pak untuk solar itu tadi. Untuk solar ya, ini mengenai bahan bakar. Iya, bahan bakar. Oke, untuk kita kan yang sering kita lihat sekarang itu adalah motor bakar. Jadi sebuah kendaraan yang bisa berjalan karena akibat dari pembakaran. Iya, iya. Untuk yang sekarang yang lagi trending, yang sekarang itu adalah motor listrik. Motor Ya, listrik. motor listrik, jadi bukan motor bakar lagi. Iya. Nah, untuk motor bakar kita memerlukan namanya bahan bakar. Iya, Pak, pastinya. Nah, bahan bakar itu kita ada dua. Ada dua. Ada yang dari bensin, ya. Ada bensin. Bensin itu ada premium, ya. Premium. Nanti ada pertalite, ada pertamax, ada pertamax plus. Ya. Itu. Nah itu untuk yang bensin. Bensin. Ada yang lagi solar tadi. Iya, solar. Solar, nah, nanti ada dex juga, itu ya. Terus nah untuk solar juga memang dikhususkan untuk mobil yang menggunakan bahan bakar solar. Oh. Contohnya L300. Contohnya lagi seperti bus ya. Ada trek. Nah, solar ini memang diidentikan dengan kendaraan yang bermuatan. Oh, Bermuatan sangat Besar. berat seperti itu, besar ya. Karena apa? Memang diperlukan untuk tenaganya, powernya. Jadi diperlukan untuk powernya, bukan untuk kecepatannya. Iya, iya. Iya. Jadi kita itu Beda enggak ya? apa syukur milih-milih gitu ya, Pak? Maksudnya Iya. pasti itunya ya. Jadi Berarti beda kalau ya, Pak ya? sampean seandainya mau beli kendaraan, mobil Iya. gitu ya, ya sampean sesuaikan dulu. Sesuai. Saya mau beli kendaraan ini untuk apa, kan gitu. Mau untuk usaha kah? Atau untuk pribadi? Untuk pribadi ya mungkin ya bisa bensin. Kalau untuk usaha contohnya muatan ya mungkin ya solar menurut saya lebih tepat. Iya, Karena iya. memang untuk powernya lebih mengenal lah daripada yang bensin. Ya. Kalau bensin untuk khususnya untuk kecepatan speednya memang kenceng, tapi Iya, iya, untuk torsinya Pak, ya. dia lemah. Pak, ngomong-ngomong tentang bensin nih, kan ada Pertalite sama Pertamax. Nah, Iya. semisal itu kalau ada yang nyampur gitu gimana? Iya, Pak. Pertalite nggak masalah. Tapi nggak ada Tapi gini. dampaknya gitu, Pak. Ada juga. Ada juga. Nah itu semenjak saya kuliah dulu ya, Iya. karena sudah diajari dengan dosen-dosen saya. Kamu kalau pakai kendaraan itu harus kamu sesuaikan dengan sistem bahan bakarnya. Sistem bahan bakar. Contohnya gimana Pak? Kalau kamu mau memakai kendaraan, contohnya kendaraan yang besar, cc-nya besar terutama ya. Iya. Nah itu kamu sesuaikan dengan bahan bakarnya. Contohnya gini, itu ada namanya perbandingan kompresi. Kalau di
TKR ya, seperti TKR. TBSM juga. Dan ini perbandingan kompresi. Nah itu harus kita sesuaikan dengan namanya oktan number. Oktan. Setiap bahan bakar kan ada oktannya sendiri-sendiri. Kalau kita contohnya pakai sepeda motor apa ya, Grand contohnya ya. Grand ya. Yang dulu ya. Honda Grand. Itu kan kalau nggak salah itu perbandingan kompresinya 8 nggak salah. 8. Jadi 1:8 nggak salah. Nah itu kita bisa menggunakan namanya bensin. Kalau untuk Pertalite kan 9 ya, 9,0 kan ya. Nah itu kita harus menggunakan Pertalite. Biasanya kendaraannya ya seperti Vario, seperti itu. Nanti kalau ada besar lagi, ya kita harus sesuaikan lagi. Contohnya lagi kayak mungkin ya apa? Yamaha Vision, nah, seperti itu yang cc-nya besar, mungkin perubahan kompresinya besar. Jadi kita sesuaikan dengan sistem bahan bakarnya. Harus sesuai dengan oktannya. Kalau Pertalite tadi 90 ya. Iya, 90. Untuk pertama kan 92. Pertama plus agak tinggi lagi 95. Kita harus menyesuaikan. Jadi kita itu harus menyesuaikan sesuai apa yang kita kendarai gitu ya, Pak ya. Apakah bisa? Ya, bisa saja kalau kita oplos atau kita campur bisa. Tapi ya nanti tetap set efeknya ada lah, efek sampingnya ada. Seperti kita pembakarannya nggak sempurna. Kadang kan ada ya sepeda motor terus di knalpotnya timbul bunyi ledakan gitu. Oh iya Pak ya. Nah, seperti itulah pembakarannya itu tidak sempurna. Jadi dia timbul apa ya, pembakarannya mungkin sampai knalpot. Jadi tidak terbakar di ruang bakarnya. Kita perlukan di ruang bakarnya harus terbakar sempurna sehingga knalpot sudah untuk membuang asapnya saja. Ini Mbak Mimin, besok kalau kita isi bensin dan para sobat kalau mau ngisi bensin atau solar disesuaikan dulu ya kendaraannya ya. Kita kan sepedanya sama ya, juga sih. Ya Pak ya, kan TKRU nih ya Pak ya. Biasanya kalau TKRU itu belajar apa saja sih Pak? Ini ya, kalau di lembaga pendidikan di SMK ya. SMK kan sekarang kan memang apa ya? Seperti dulu kita kan nggak ada TKR ya, TKR sama TBSM kan baru ya Pak ya, jurusan yang baru, teknik ya. Nah itu dari kelas 10, 11, 12 itu sudah dikelompokkan mata pelajaran masing-masing. Kalau untuk kelas 10, Mbaknya kelas? Saya dari jurusan BDP kelas 10 dan ini juga kelas 10 jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Iya, saya BDP. Gitu. Beda jurusan ya? Iya, beda jurusan Mbak. Seperti Mbaknya juga ya, mungkin besok kelas 11 juga akan beda lagi. Iya. Kalau untuk di TKR, apa yang diajarkan? Nah, untuk kelas 10 itu ada satu, gambar teknik otomotif, GTO. Gambar teknik otomotif itu ya kita gambar ya. Gambar itu ya kita pakai buku gambar A3 gitu, nanti apa yang digambar? Ya, mungkin dari proyeksi nanti menggambar mungkin ada tadi kayak piston, menggambar tadi untuk klep, menggambar tadi untuk dan lain lah komponen-komponen yang ada ya TKR. Terus ada lagi rangkaian kelistrikannya, untuk gambar ya. Terus yang berikutnya ada apa Pak? PDTO. PDTO itu apa lagi Pak? Saya itu nggak mudeng banget tentang TKR itu ya aduh. Pekerjaan dasar teknik otomotif. Ada pekerjaan dasar. PDTO nanti itu akan mengarah pada sampean caranya menggunakan alat. Sebelum sampean jadi mekanik kan? Iya. Harus tahu dulu sih alatnya itu apa saja yang digunakan untuk memperbaiki. Kita kan memang orientasinya kan jasa perbaikan sama perawatan. Iya. Ya. TKR kan nanti muaranya kan di situ. Nah, sebelum sampean di pelajaran berikutnya harus tahu dulu sih apa aja yang perlu sampean ketahui nama-nama alatnya. Setelah tahu nama alatnya, baru sampean harus tahu juga cara menggunakannya. Ya. Jadi nggak sembarangan gitu ya Pak ya menggunakannya. Makanya kadang baut ataupun mur ya. Iya. Mur sama baut itu beda ya. Iya beda Pak. Beda juga sih. Sama. Kita sama ataupun salah persepsi.
Kalau murek kan yang bulatnya yang bolong gitu yang. Bolong kayak Kalau donat. bolongnya yang panjang. Panjang. Nah kadang ya kalau kita nggak bisa menggunakan alat, contohnya kunci pas ya, saat sampean mengendori atau mengencangkan baut, Iya. itu nanti akan jol. Ya. Belum sampean pas, sampean paksa untuk melepas atau ngencangi. Mungkin miring ataupun nggak pas terus dipaksa, terus akhirnya apa? Kepalanya bisa londot ya karena Gitu ya, atau Pak, ya. ngedol. Itu harus tahu juga cara tekniknya untuk caranya menggunakan. Ya. Itu Gitu. untuk yang di PDTO. PDTO. Kan PD itu kan pekerjaan dasar teknik otomotif. Mengenai pekerjaan ya Pak ya, selain jadi mekanik itu TKR itu bisa jadi apa? Sangat luas sekali ya. Iya, sangat luas. Untuk TKR itu otomotif itu luas ya. Luasnya gimana? Kita setelah lulus ya, kita peluang usaha sangat luas sekali. Saya dulu ya, saya dulu juga Iya. SMK. Iya, SMK sini Pak? Bukan, saya SMK Bukan, Kediri ya. SMK Kediri. Kediri. Jadi SMK Kartanegara, swasta juga. Terus kuliah juga masih sinkron ya di jurusan teknik mesin di UNESA. Nah untuk di nanti tanya apa? Ahmad, pekerjaan selain jadi mekanik. mekanik gitu Pak. Jadi peluangnya ya kita tidak hanya dicita jadi mekanik terus kita otak adik aja tidak ya. Jadi kita besok setelah lulus mungkin ya juga kita bisa buka peluang usaha juga ya. Iya, iya. Jadi kita kan juga ada pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi selain kita jadi mekanik juga kita bisa buka peluang usaha di bidang otomotif. Contohnya perbengkelan ya. Bengkel mobil. Iya. Ya, kita kan khususnya mobil ya TKR ya. Mobil itu pun banyak sekali. Bengkel apa? Contohnya bengkel mesin, bengkel pengecatan. Ada lagi nanti bengkel yang khusus sasis ya. Ada lagi nanti bengkel khusus AC mobil. Jadi macam-macam. Sekali ya gitu, macam-macam ya. Ya, kalau kita mau buka peluang usaha loh ya. Jadi anak TKR itu juga bisa berbisnis gitu ya Pak ya? Bisa, sangat bisa sekali. Untuk Jadi, berbisnis kayak tadi ya Pak ya, buka bengkel kayak gitu ya Pak ya. Itu. Ya memang untuk awalnya kita ikut orang lah. Iya. Kita ambil pengalaman sebanyak mungkin. Kalau kita sudah biasa mampu dan kita mungkin sudah di modal sudah ada, nah, mungkin ya kerjasama dengan temannya, kita buka bengkel bareng-bareng. Iya. Untuk berdiri ya kita bagi hasil seperti itu. Ya, juga ya Pak ya, bisa mengetahui tentang mesin itu tadi juga bisa berbisnis gitu ya Pak ya. Kalau untuk di lain mungkin ya juga saya sendiri mungkin bisa jadi guru juga ya. Jadi kan selain jadi tadi ya mekanik mungkin juga lanjutan lagi kuliah bisa jadi guru ya bisa. Terus nanti kalau untuk di peluang di BUMN contohnya Badan Usaha Milik Negara seperti di mekaniknya PT KHI, di PLN juga bisa, nanti juga di apa perusahaan besar ya PT PAL atau di PT apa gitu sangat banyak sekali. Jadi di industri pun juga jurusan TKR otomotif itu sangat banyak sekali dibutuhkan. Ya. Kenapa kok? Bapak kuliahnya itu jurusan apa ya? Saya kuliahnya itu di jurusan teknik otomotif. Teknik otomotif. Dulu gini ada pendidikan teknik mesin gitu ya. Iya. Teknik mesin ini masih istilahnya belum berkonsentrasi, belum dicabangkan. Teknik mesin kan banyak. Dulu di UNESA itu ada dua teknik mesin dipecah, satunya ke otomotif, satunya di permesinan. Di permesinan itu bubut, mesin bubut ya. Iya. Jadi saya ngambil yang di otomotifnya. Gitu ya Pak Karena ya. kan dulu SMK-nya SMK otomotif. Gitu. Kan biasanya kelas 11 itu kan magang ya Pak ya. Lah anak TKR itu biasanya magangnya di mana Pak? Magangnya sih banyak ya. Banyak. Kita memang dari awal dulu kan 2016 itu
sudah menjangkau banyak ya. Jadi sampai luar kota ya. Iya. Ada yang di Sidoarjo, ada yang di Surabaya, dan Gresik. Nah, pertama bisa ada di Auto 2000 Toyota kalau di Bangarsemi ya. Iya. Kita yang sering kerjasama sudah berangsur-angsur itu dengan di Manyar Gresik, itu Toyota Manyar Gresik. Manyar Gresik. Terus ada juga yang di Honda Graha Bangarsemi di Sidoarjo. Ada juga yang di Toyota Kenjeran. Iya. Sudah pernah ditempati juga anak sini. Terus kalau untuk bengkel biasa ya kita sangat banyak sekali di Babat, di Bintang Arut. Kalau di sini juga banyak di Skoden itu. Intinya saya minta bengkel itu bengkel yang berkualitas dan itu apa ya, memenuhi standar mutu lah. Iya, iya. Kadang kan saya melihat sendiri, kadang itu Iya, ada Pak. anak aku golek bengkel sing sekiranya itu bengkel yang apa istilahnya bebas. Sehingga saya mau berangkat telat, saya mau ngapain itu tidak ada teguran, tidak ada batasan. Iya. Kadang kan seperti itu, tapi untuk saya nggak mau seperti itu. Iya, iya, Pak ya. Nah, jadi saya sepakat dengan guru-guru lain itu harus ada standar mutu yang jelas lah. Jadi anak-anak itu ya Pak ya, terjamin gitu ya. Iya. Gitu ya Pak. Oh ya Pak, saya baru nggak tadi kan TKRO, teknik kendaraan ringan. Ringan itu kayak gimana Pak ya kan? Gini. Mobil itu berat gitu Pak, ringan itu gimana ya, gitu Pak ya? kita di TKR ya. Saya Iya, dulu iya, tuh iya. juga saat SMK itu bukan dikatakan teknik kendaraan ringan, Apa Pak? tapi mesin otomotif. Mesin gitu. otomotif. MO saya dulu ya, bukan Iya. TKR tapi MO, mesin otomotif. Mesin Nah, otomotif. kalau sekarang TKR, teknik kendaraan ringan, tambahi otomotif. Iya. Kendaraan ringan itu kenapa kendaraan ringan? Kita itu yang kita hadapi, yang kita pelajari itu kendaraan mobil ya. Jadi mobil. Pak, ada lagi yang sepeda motor kan lebih ringan. Iya, iya, Pak, itu. ya. Nah, itu dibuka jurusan sendiri. Namanya TBSM, Teknik Bisnis di sepeda motor. Nah, Ya. SMK jadi juga punya ya Pak ya. ada itu yang terbaru ya, Iya. TBSM itu. Yang kakomplinya Pak Anam ya sekarang. Iya. Terus ada juga teknik alat berat. Teknik alat Kan ada berat. TKR, ringan kan? Iya, Kan ringan. ada ringan, ada yang Berat. Yang berat itu apa konsentrasinya? Kita tuh jadi mekaniknya di seperti bego ya. Ngerti bego ya? Sama? Semerap Pak bego. Oh, ya. Ya, biasanya kayak gitu Pak. Ya. Bego. Terus ada slender juga, Slender. halus itu. Ya Pak ya, bisa ya ada. Jadi orientasinya memang untuk kendaraan-kendaraan yang sangat berat. Jadi itu ada jurusan teknik alat berat. Ya. Ya ya. Kalau TKR kita memang dijurusan untuk memperbaiki unit mobil. Unit mobil gitu ya. Mobil yang lama, mobil baru, pokoknya mobil aja. Mobil Ya. bensin, mobil solar. Mobil-mobilan Mbak. Pak, tapi bisa nggak anak TKR itu Gimana? kayak ngerjain kayak yang berat-berat itu tadi? Apa tadi? Ya kayak Ya gini. bego gitu. Yang bego berat. Kalau menurut saya itu Iya. tidak menutup kemungkinan, menurut saya bisa saja. Bisa saja. Karena untuk di kelas 10-nya tadi ya pelajarannya itu sama ya. Ada gambar teknik, PDTO pekerjaan dasar ya. Ada juga nanti TDO. Tadi belum ya. TDO. Teknik dasar otomotif ya. Kalau Ya. dasar otomotif itu mana? Ya. Dasar-dasar prinsip kerja di otomotif. Gimana sih mesin kok bisa bunyi, bisa menggerakkan roda, bisa berjalan. Nah, Ya. itu ada pelajaran di TDO tadi. TDO tadi. Nah, itu menurut saya itu sama. sama. Di alat berat, di TBSM pun juga sama. Iya iya iya. Jadi pelajarannya kelas 10 sama. Nah, kelas 11-nya ini, sama kelas 12-nya itu yang berbeda. Bedanya sudah dikonsentrasikan lagi. Di kelas 11 nanti ada pelajaran sasis, ada PSPT ya, kalau Iya, singkatannya iya. pemeliharaan sasis ya. Terus ada yang PMKR, pemeliharaan mesin, kendaraan Kendaraan ringan. mesin.
Jadi banyak ya Pak yang Ada dipelajari 3. ya. Banyak. Banyak ya Bang. Jadi kalian yang masih kepo-kepo tentang TKR itu apa aja sih? TKR itu apa sih? Pelajarannya apa aja? Bisa langsung masuk ke TKRO ya Pak ya. Iya, Nanti oke. tanya-tanya ke Ya, ini Silakan. langsung diajarin langsung sama Pak Cahyo yang mirip sama artis itu loh. Pak, Yes. ini kemarin kan kita itu buka Q&A di IG. Oke. Itu pertanyaannya itu di IG itu kayak pertanyaan gitu loh Pak, nanti seputar TKR. TKR. Ya, ini Pak, ada yang Iya. tanya ini, bentar. Dari Dax Bensto. Gini Pak pertanyaannya. Gimana? Semisal anak-anak SMK mau servis mobil ke bengkel TKRO itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Ya, kita tetap open ya. Saya untuk kalangan warga Iya. SMK terutama ya. Silakan saja. Contohnya kalau iseng-iseng Pak mau nambah angin contohnya Nambah ya. angin. Saya kan Mobil banyak itu kempos. bisa nambah angin. Oh ya. Contohnya kan rodanya kan oke. Oke, silahkan ya. Iya, iya. Jadi di otomotif baik dari gurunya maupun anak-anaknya juga terbuka ya. Iya. Mau servis ringan ya maupun sampai nanti meninggal contohnya kalau fatal ya silahkan saja, nanti akan kita bantu ya. Oke. Please, nggak usah khawatir lah Ya, jadi nggak usah khawatir ya kalau mau. mobil atau kendaraan sepeda motor mogok Iya. ya oke ya. Ayo Mbak Mimin, ini ada lagi. Dari Habib Al-Fatir. Apa aja sih fasilitas TKRU yang ada di SMK Nusa? Terus apakah fasilitas itu bisa digunakan oleh semua? Nah gini, ini saya juga sangat bangga sekali ya. Jadi saya melihat dari sarana juga, sarana di kita di jurusan TKR ya terutama. Iya. Ini memang saya bilang ya cukup memadai, cukup Iya, lengkap cukup lengkap. dan bangunannya sama lihat sendiri ya. Iya Pak ya, memang besar sangat banget. Bagus. mewah lah. Ya. Iya. Nah itu untuk sarannya itu yang kemarin dapat bantuan ya di bangunan sampai isinya ya, gak Iya, bangunannya Pak, ya. saja tapi isi Sak isi ini juga ya Pak ya. Oh. Yang terbaru itu ada Iya. sporing dan balancing ya. Sporing dan balancing. Terus ada lagi untuk alat di cleanernya AC mobil, ada yang Ya. vakum AC mobil, ada yang untuk mencuci injektornya itu. Jadi sangat banyak sekali dan Banyak ada banget, trainernya juga. Ada trainernya juga. Trainernya itu trainer di mobilnya Avanza, engine-nya Avanza. saja ya. Iya trainer. iya iya iya. Engine terus ditaruh di rangkai loh ya. Iya Pak ya. Ada 2, ada trainer di pengapian, ada trainer di pengisian. Iya. Terus ada juga nanti mobilnya juga ya, bukan hanya berupa trainer ya, Iya. tapi sudah berupa unitnya saja. Unit ya, Oh, sampai ada unitnya unitnya, Pak? ada. Aduh. Jadi kalau sampean mau ingin belajar mengemudi ya silahkan ya. Bisa ya Pak ya anak Bisa ya. TKRU. Kalau selain anak TKRU Pak, misalnya kayak saya pengen belajar mobil gitu bisa Ah. tak Pak? Bisa, Bisa. silahkan saja, tapi jangan lupa Nah. ngisi Bensin iya. Masa kan diisi air Iya, Pak. makanya. Jadi oke lah, mau Iya, silakan mau iya. belajar, saya bisa ke jurusan TKR. Jadi, Karena kita nggak hanya memperbagi saja ya, iso dandani gak iso nyoba kan yo, konyol ya. Sama saja ya Iya Pak kan? ya. Iya. Makanya mekanik itu ya harus bisa memperbagi. Iya. Setelah bisa memperbagi yo harus Bisa kita menggunakan, tes drive-nya, Iya. bisa numpai. Iya. Ya, mengendarai, nggak hanya numpai itu, tapi harus bisa mengendarai ya. Mengendarai. Nanti dicek secara jalannya ya. Jadi enak ya Pak ya. Nah mungkin dari kalian kan enak tuh bisa belajar mobil ya. Ini ada juga Pak dari YR Meka. Seringan apa sih kendaraan yang dipelajari pada jurusan ini? Nah, gini, kita ada kiblatnya istilah ya. Iya. Setelah itu yang bahan ajarnya kita itu mengacu apa gitu ya. Gitu. Kalau sejak saya dulu sekolah SMK sampai saya jadi guru ya, guru Iya. ini, itu yang kita pelajari itu memang ngarahnya di mobil kendaraan yang bermerek Toyota ya. Iya. Jadi Toyota yang sering ya kita buat untuk belajar ya. Bukan berarti yang merek lain tidak kita sentuh, Iya. tidak ya.
Karena kita memang dari dulu dan zaman sekarang yang sering mobil yang bermerek Toyota. Merek Tapi untuk Toyota. Daihatsu, untuk Suzuki, dan untuk mobil yang bermerek lainnya Mitsubishi itu tetap kita buat pelajaran juga, Iya, buat iya, Pak, bandingan ya. nggak hanya satu saja. Hmm, Ya, contohnya gitu. mobil Avanza gitu. Ya. Ini Pak, terus ada lagi Pak, ini. Dari Linda Ainun. Kalau cewek masuk di jurusan TKRO boleh nggak Pak? Oh boleh ya. Boleh. Tapi kas Itu gimana Pak ya? gimana? Dari ini tuh TKRO ya Pak ya, sudah berapa lama Pak TKRO di SMK itu Pak? Saya maaf ya tadi Iya. TKR itu 2015 ya. 2015. 2015 saya masuk sini tahun 2016. 2016. Saya masuk sini sudah satu tahun berlangsung. Iya, oh. Jadi 2015 buka 2016 Ya. saya masuk ke sini sampai sekarang ini ya. Iya. Ini Ini berapa kan tahun sudah ya? berapa 7 2022 tahun ya Pak ya? Iya 7 tahunan. Itu selama Jalan. 7 tahun itu ada nggak Pak ya siswi yang masuk ke TKRO? Ini sebenarnya saya juga ingin juga ya. Ingin juga. Karena di lembaga lain Lembaga lain itu juga ada yang ada. Masuk ke siswi juga. Saya dulu juga ngajar di Surabaya ya. Surabaya. Itu juga ada ceweknya. Ada ceweknya Pak? Ada. Jadi di satu kelas kadang itu ada 2, kadang ada 3. Iya iya Pak ya. Setiap kelas itu. Hmm, Saya tanyai, kenapa kok dominan ke jurusan TKRO. TKR? Gitu ya Pak ya. Itu kan jurusan yang memang identik dengan kotor ya. Iya iya. Seperti ya, kita kan dengan oli, dengan Ingin menentukan. banyak kan jelas itu Mas. Nah, dia memang kadang backgroundnya dari profilnya keluarganya memang Iya. ada yang punya bengkel, contohnya bapaknya punya bengkel, sehingga anaknya mungkin Ingin menentukan. banyak sedikit harus tahulah di jurusan TKR TKRO. mesinnya itu apa Iya. aja. Jadi mungkin seperti itu kenapa ngambil jurusan TKR padahal TKR. cewek. Terus ada lagi kenapa kok jurusan TKR? Ya karena memang merasa tertantang. Nah, Masa tertantang. saya ingin di TKR itu juga nggak hanya Iya, laki-laki saja, cewek pun bisa di jurusan TKR. Dan nanti nggak harus menjadi mekanik Iya, seperti saya iya. bilang tadi, mungkin juga bisa jadi Guru. bapak ibu guru, Bapak, ibu guru, iya, ataupun iya. sampai dosen juga Iya, bisa. dosen. Jadi Iya, Pak, jenjangnya ya. sangat Jadi sekali. unik ya Pak ya kalau siswi itu masuk ke jurusan TKRO gitu ya Pak Iya. ya. Tadi kan jenengan bilang TKR itu kan ada dari tahun 2015 dan jenengan kan masuk ke SMK ini kan tahun 2016 ya. 2016, ya. Lah itu kok bisa? Awal mulanya itu gimana Pak ceritanya jenengan masuk ke Kan SMK? SMK-nya juga kan bukan dari sini ya. Iya Bisa. gitu. Ya gini, saya kan memang dari asli Kediri ya. Ah, Oh, asli asli Kediri. Kelahiran Kediri juga dulu sekolahnya Kediri. Terus saya Iya. nikah juga Nikah. dengan orang Lamongan. Orang Lamongan. Dari itu saya Iya. Menetap di Lamongan. dan mencari kerja di Lamongan, iya Mbak ya. Oh Iya. gitu nih. Mbak Mimin ya sudah lama ya kita. Tadi kan sudah mulai membahas dari awal, mulai dari TKR itu apa, terus ganti oli, bensin atau solar itu ya Mbak Mimin ya. Iya. Sekarang sudah paham kan? Insya Allah. Insya Allah paham. Lah Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Sama-sama. Tuh, dan sudah memberikan banyak pengetahuan dan informasi bagi saya dan Mbak Mimin dan juga ke para teman-teman yang belum tahu gitu ya Pak ya. Ya. Nah itu tadi perbincangan kita dengan Pak Cahyo yang mirip artis itu dan Mbak Mimin. Lah ini Mbak Mimin bagi yang belum subscribe cepetan subscribe dan terus apa aja Mbak Mimin? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang ada di Iya. rumah. Dan itu tadi dari saya Devi dan Mimin. bye bye.